Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaratul Syafa'ah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4 akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dari Al-Shatibi. Yang pertama, riwayat hidup Al-Shatibi. Al-Shatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakmi Al-Gannati. Al-Shatibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui. Ia wafat pada tanggal 8 Sa'ban 790 Hijriah. Yang jelas ia berasal dari suku Arab Lakmi. Nama Al-Shatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya Satiba atau Qotiba atau Jativa yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Al-Shatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibu kota kerajaan Nasr Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertetapan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah, yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Suasana ilmiah yang berkembang dengan baik di kota tersebut sangat menguntungkan bagi Al-Shatibi dalam menuntut ilmu serta mengembangkannya di kemudian hari. Dalam meneliti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermadzhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu baik berbentuk ulum al-wasail maupun ulum maqasid. Al-Shatibi memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami bahasa Arab dari Abu Abdullah Muhammad ibnu Fakan al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibnu Ahmad al-Shatibi, dan Abu Ja'far Ahmad al-Sakwari. Selanjutnya ia belajar dan mendalami hadis dari Abu Qasim ibnu Bina dan Samsuddin At-Tilimsani ilmu kalam, dan falsafah dari Abu Ali Mansur al-Zawawi, ilmu usul fikih dari Abu Abdullah Muhammad ibnu Ahmad al-Miqori dan Abu Abdullah Muhammad ibnu Ahmad al-Syarif al-Tilimsani, ilmu sastra dari Abu Bakar al-Harsi al-Hasmi, serta berbagai ilmu lainnya seperti ilmu melakukan korespondensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya, seperti mengirim surat kepada seorang sufi, Abu Abdullah ibnu Ibad al-Nafsi al-Rundi. Meskipun mempelajari dan mendalami berbagai ilmu, Al-Shatibi lebih berminat untuk mempelajari bahasa Arab dan khususnya usul fikih. Ketertarikannya terhadap ilmu usul fikih karena menurutnya metodologi dan falsafah fikih Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fikih dalam menanggapi perubahan sosial. Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, Al-Shatibi mengembangkan potensi keilmuannya dengan mengajarkan kepada para generasi berikutnya seperti Abu Yahya ibnu Asim, Abu Bakar al-Qadi, dan Abu Abdillah al-Bayani. Kemudian karya-karya Al-Shatibi. Yang pertama, kitab Al-Muwafaqat. Kitab ini adalah kitab paling monumental sekaligus paling dikenal di antara karya-karya Imam Shatibi lainnya. Kitab ini terdiri dari 4 juz dan awalnya kitab ini berjudul At-Ta'rif bi Asrar Al-Taklif. Kemudian setelah Imam Shatibi bermimpi dirubah menjadi Al-Muwafaqat. Yang kedua, kitab Al-I'tisam. Buku ini terdiri dari 2 juz dan ditulis setelah kitab Al-Muwafaqat. Buku ini mengupas secara panjang lebar tentang bid'ah dan seluk-beluknya. Ditulis oleh Imam Shatibi dalam suatu perjalanan khusus dan beliau meninggal terlebih dahulu sebelum merampungkan tulisannya ini. Yang ketiga, kitab Al-Majlis. Kitab ini merupakan syarah dari kitab Al-Buyu' yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Kitab ini juga memuat catatan tentang apa-apa yang terjadi di dalam majelis-majelis ilmu yang dihadiri oleh Imam Shatibi. Yang keempat, Al-Ifadat wa Al-Insadat. Buku ini khusus dibuat sebagai gambaran perjalanan hidup Imam Shatibi sekaligus menyebutkan guru-guru dan murid-muridnya. Kitab ini seperti sebuah catatan harian karena memuat tentang kisah perjalanan hidup Imam Shatibi dan hal-hal yang pernah ia alami semasa hidup. Yang terakhir, Sarjalil ala al-Khulasa fil al-Nahwu dan Usul al-Nahwu. Kitab bahasa yang membahas tentang qawaid lughah dalam ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Al-Shatibi, yaitu tentang maqasid al-syariah. Secara bahasa, maqasid al-syariah terdiri dari 2 kata, yakni maqasid dan al-syariah. Maqasid berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan al-syariah berarti jalan menuju sumber air.
Dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut istilah Al-Shatibi menyatakan, sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Al-Shatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, pembagian maqasid al-syariah. Yang pertama, daruriyat. Jenis maqasid ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat, yang mencakup pemeliharaan 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, hajiat. Jenis maqasid ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, dan menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Yang ketiga, tasiniyat. Tujuannya adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan 5 unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang, dan penghias kehidupan manusia. Beberapa pandangan Al-Shatibi di bidang ekonomi. Yang pertama, tentang pajak. Al-Shatibi mengakui hak milik individu, namun ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, objek kepemilikan. Dalam pandangan Al-Shatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah atau kepentingan umum. Ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Kemudian, kontekstualisasi pemikiran Al-Shatibi dalam perekonomian di Indonesia. Kontekstualisasi dari pemikiran Al-Shatibi dalam Indonesia misalnya yang pertama dari maqasid al-syariah dalam menjaga agama, yaitu hak memeluk dan meyakini agama yang diyakini secara bebas tanpa gangguan. Yang kedua, maqasid al-syariah dalam menjaga jiwa, yaitu bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai apabila dibunuh, maka dari segi pencegahannya dengan cara dikisos dan pemeliharaan kepentingan yang berupa pembalasan yang setimpal adalah tanggung jawab pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Yang ketiga, maqasid al-syariah menjaga akal. Segala hal yang menyebabkan hilangnya akal itu tidak boleh, termasuk mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Maka pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengkonsumsi narkoba. Yang keempat, maqasid al-syariah menjaga keturunan. Untuk melindungi keturunan, maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu, penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahannya dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. Yang terakhir, maqasid al-syariah dalam menjaga harta. Untuk melindungi harta, menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda, dan jika merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Maka penerapannya dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki, sedangkan bentuk pencegahannya menghindari riba dan hukuman bagi pencuri. Sekian penjelasan dari sejarah pemikiran ekonomi Islam dari Al-Shatibi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.